Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ke-8 bulan Ramadan ini, kami akan berbagi tentang hikmah dari surat Al-Anfal adalah etika perjuangan dan manajemen kemenangan. Surat Al-Anfal adalah surat ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk golongan Madaniyah. Surat ini turun setelah peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran pertama antara kaum muslimin dan kaum Quraisy Mekah. Jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit, persenjataan terbatas, tetapi mereka memperoleh kemenangan yang mengejutkan. Kemenangan ini menjadi titik balik besar dalam sejarah umat Islam. Namun setelah kemenangan itu, muncul persoalan baru, yaitu bagaimana membagi harta rampasan perang. Sebagian sahabat berbeda pendapat tentang siapa yang lebih berhak, yang berada di garis depan, yang mengejar musuh, atau yang menjaga posisi Nabi. Disinilah surat Al-Anfal turun. Ayat pertamanya langsung menegaskan bahwa harta rampasan perang bukan milik individu atau kelompok tertentu, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Artinya, kemenangan bukan untuk diperebutkan, tetapi untuk dikelola dengan prinsip keadilan dan ketaatan. Latar belakang turunnya surat ini bukan hanya soal pembagian harta, tetapi soal pengelolaan kemenangan dan pembentukan karakter umat. Misi besar di balik surat Al-Anfal adalah membangun disiplin, persatuan, dan kesadaran bahwa kemenangan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini menegaskan bahwa kemenangan di Perang Badar bukan karena jumlah atau kekuatan, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keteguhan iman. Maka umat tidak boleh sombong. Surat ini juga menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, menjaga persatuan serta tidak berkhianat terhadap amanah. Selain itu, surat Al-Anfal mengatur prinsip-prinsip etika dalam konflik seperti tidak boleh melampaui batas, menjaga perjanjian, dan mengutamakan perdamaian jika pihak lawan condong kepada damai. Lalu apa relevansinya dengan konteks hari ini? Dalam kehidupan modern sekarang, perang bisa bermakna perjuangan ekonomi, politik, atau sosial. Banyak organisasi atau bangsa yang berhasil meraih kemenangan tetapi justru runtuh karena konflik internal setelahnya. Surat Al-Anfal mengajarkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya meraih kemenangan, tetapi mengelola kemenangan dengan integritas. Di tengah kompetisi dan persaingan abad sekarang, surat ini mengingatkan pentingnya persatuan dan disiplin. Tanpa itu, kekuatan sebesar apapun bisa melemah. Dan dalam konteks kepemimpinan, surat Al-Anfal mengajarkan bahwa keberhasilan harus dikembalikan kepada nilai dan prinsip, bukan kepada ego individu. Singkatnya, surat Al-Anfal adalah panduan etika perjuangan. Surat ini mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya mengalahkan musuh, tetapi menjaga hati tetap rendah, barisan tetap solid, dan amanah tetap terjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.